Oke, sekarang kita melanjutkan pertemuan yang keempat ya. Tadi kan pertemuan yang ketiga, sekarang pertemuan yang keempat. Di sini kita akan mencoba melukis diagram gaya. Jadi diagram gaya ini maksudnya adalah arah dari gaya yang ada pada suatu benda gitu ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan mengenal ada yang namanya gaya dorong, gaya tarik, gaya angkat, ini dia mengangkat benda ya, dan lain sebagainya. Atau gaya gesek ya. Nah, di sini ada contoh gambar. Di mana ini ada bapak-bapak yang ada rambut orange. Dia melihat jam mungkin karena telat, dia berusaha secepat mungkin untuk sampai ke tempat tujuan. Dan dia melakukan atau dia kayak menarik si suatu mobil gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, yang kita bisa simpulkan adalah di sini terjadi gaya yang namanya paling jelas ya, yaitu gaya tarik ya. Gaya tariknya yaitu gaya tarik dari bapak ini ya, dia menarik si mobil ini ke arah kiri supaya mobilnya juga bergerak. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa adanya gaya berat dari mobil. Jadi mobil itu juga memiliki gaya berat, yaitu dia mendorong ke bawah ya, arahnya ke bawah. Jadi ini adalah gaya tarik yang diberikan sama orang ini. Kemudian ada juga gaya berat yang diberikan sama mobil. Mobilnya kan sudah berat, ditambah lagi sama orangnya. Kemudian ada juga yang namanya gaya penahan. Jadi kalau seandainya si lantai ini tidak kuat menahan mobil, otomatis kan akan jeblok atau ambruk gitu. Tapi karena jalan ini cukup kuat memberikan gaya penahan, maka kita bisa bilang di sini ada 3 gaya yang bekerja. Ini gaya satunya ke atas ya. Ini dari ban ini. Nih. Jadi gaya pertama adalah gaya tarik oleh si rambut oranye. Gaya kedua adalah gaya berat, yaitu oleh si mobil dan juga penumpangnya. Yang ketiga adalah gaya penahan yang ada pada si lantainya, antara lantai sama roda gitu ya. Jadi arahnya tapi ke atas, karena dia menahan, itu dia artinya menahan ke atas. Kalau yang gaya berat dia mendorong ke bawah, sedangkan ini ke samping. Nah, di sini nanti kita akan membahas untuk tanda negatif positifnya ya. Jadi kalau nanti ditanya, tentukan total gaya atau nama lainnya adalah resultan gaya. Tentukan total gaya dari gambar ini. Nah, total gayanya bisa kita tuliskan yaitu total ya. Kita pakai sigma F atau nama lainnya resultan gayanya sama dengan oke. Nah, di sini kan ada arah. Kalau Bapak Ibu ingat diagram Kartesius, ini yang 0. Kalau ke kanan kan ini angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Artinya dia positif ya. Untuk angka-angka yang positif. Ini juga sama kalau ke atas 1, 2, 3. Ini untuk angka-angka yang positif. Nah, kalau ke kiri ini biasanya untuk yang negatif. Negatif 1 dan seterusnya. Ini juga sama, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, otomatis bisa kita tahu bahwa gaya ini kalau arahnya mengikuti arah Kartesius ke kiri, kayak gaya tarik ini, berarti kita tahu bahwa nilai gaya ini bernilai negatif. Jadi kita bisa bilang negatif F. Tarik, kan gaya namanya juga total. Total ini artinya penjumlahan. Tapi kita lihat lagi nilainya, apakah dia positif atau negatif. Nilainya itu dilihat dari arah gayanya. Kemudian yang kedua, ada gaya berat, arahnya ke bawah ya. Dia mendorong, ingat ke bawah nilainya negatif, jadi kita bisa bilang lagi negatif gaya berat, jadi gaya disimbolkan dengan F. Kemudian yang satu ada gaya tahan dari si lantai, gaya ke atas ya. Karena dia ke atas, arahnya positif, berarti kita bisa bilang positif gaya penahan. Nah, ini adalah resultan gaya atau total gaya yang dialami oleh gambar di sini. Jadi, menentukan resultan gaya, pertama yang harus kita lihat adalah arahnya dulu, ya, untuk menentukan apakah dia negatif ataupun positif. Kalau resultan atau tanda sigma itu udah pasti tandanya positif. Tapi terlihat lagi dari masing-masing gayanya apakah dia tetap positif atau bakal negatif ya dari arah tadi. Oke, nah ini sekarang kita lihat. Nah, ini udah jelas ya kalau untuk yang pertama ini, untuk gambar ini, resultan gayanya adalah, bisa kita tuliskan, sigma F itu sama dengan, ingat F1, F2-nya ke arah kanan, berarti dia positif. F1 ditambah F2. Oke. Kemudian ini ada N, di sini kelihatan ya, N-nya ke atas, berarti positif juga, ditambah N.
Tapi ada si W arahnya ke bawah, berarti dikurang W. Nah, ini resultan gaya untuk gambar yang kaleng ini. Oke, nah sekarang ini ada total kaleng ya. Total kalengnya ada 2. Di sini saya pisah menjadi gambar pertama dan gambar kedua. Coba Bapak Ibu tentukan ini resultan gayanya berapa. Resultan gayanya sama dengan apa, ya. Oke. Nah, sekarang ini juga ada contoh. Tadi soal ya. Nah, contoh lagi untuk penjelasan bahwa di sini gambar pertama ini ada bapak-bapak tukang, dia membawa balok di pundaknya. Di sini ada dikasih keterangan baloknya kan mendorong ke bawah karena berat ya, mendorong ke bawah untuk tangan. Nah, kemudian si berat tukangnya juga mendorong posisi lantai yang ada dia injak atau tanah yang diinjak. Tapi di sini ada gaya penahan dari si lantai dan kakinya. Kalau kita simpulkan untuk resultan gayanya, kita bisa tuliskan bahwa resultan gaya dari Bapak ini, resultan gaya dari Bapak ini itu nilainya adalah ke bawah ya, berarti negatif W balok, kemudian W tukangnya juga ke bawah, berarti negatif W tukang, kemudian ada N-nya ke atas, berarti ditambah dengan N1. Udah selesai. Itu ya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu untuk soal selanjutnya adalah tentukan resultan gaya dari yang gambar kedua ini. Ada 2 soal berarti sudah ya. Oke, saya rasa sudah selesai untuk materi penentuan resultan gaya. Jadi nanti resultan gaya ini tujuannya adalah kita mau mengetahui gaya akhirnya nanti bakal kemana arahnya, siapa yang lebih kuat gitu ya. Apakah ini kayak orang ini ya, kita lihat apakah orang ini cukup untuk membuat lantainya bolong atau tidak, karena kan dia menekan ke bawah dengan gaya beratnya dia atau bernilai W. Tapi di sini ada yang namanya gaya tekan dari si lantainya atau gaya tahan dari lantainya. Kalau misalnya N-nya lebih besar, otomatis orang ini tidak bisa membuat lantainya penyok. Atau mungkin gini deh, Bapak ini tadi contohnya dia berjalan di atas tanah liat, ya, tanah basah. Kemudian kita akan melihat kalau W atau gaya berat dari Bapak ini, kalau W tukangnya lebih besar daripada N1 adalah gaya tekan lantai ke atas ya, berarti kita bisa bilang dia lebih berat daripada gaya tekan lantai, berarti nanti lantainya bakal atau si tanahnya akan kayak terpenyet ke dalam gitu, ada bekas injakan kaki kita gitu. Tapi kalau lantainya cukup kuat, artinya kita bisa bilang N-nya yang lebih besar daripada gaya berat si Bapak. Sehingga kita bisa simpulkan tidak ada bekas penyet atau injakan dari si Bapak, karena di sini kita tahu gaya tekan dari lantainya lebih besar daripada gaya berat si Bapak. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan langsung komen di Google Classroom ya, atau boleh via WA, nggak apa-apa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.